hidup Oten menjijikkan. Ada dasar apa Bang seperti itu? Gitu. Oke, dia sudah sepakat tadi. Ketika seorang anak kawin dengan mama kandungnya, bukankah itu perbuatan yang menjijikkan? Sebenarnya nggak tahu, nggak mau. Jadi itu buktinya teman-teman, bahwasanya Oten-Oten ini sudah terbiasa membela penghujat. Oke, Ebil. 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 Ya. Ya, dengar tadi tantangan dari Bang Stella. Tantangan dari saya Bang, berarti nggak ngadepin Bang. Satu, kalau Kristen punya Tuhan saya minum racun Bang. Berani nggak? Berani nggak? Kalau Kristen punya Tuhan saya minum racun Bang. Berani nggak? Berani. Udah. Siapa Tuhan Kristen Bang? Terus? Ya saya tanya siapa Tuhan Kristen? Siapa? Siapa Tuhan Kristen? Jawab. Yesus bilang Ebil. Ebil. Jawab. Iya, baik. Jawab. Yesus. Hah? Terus Yesus. Oh, Tuhan Kristen Yesus. Tunjukin ayatnya Bang. Yesus mengatakan Tuhan Kristen. Tunjukin ayatnya Bang. Pertanyaan tadi Kalau Bang bilang Yesus itu hanya modal klaim sepihak Bang. Hanya modal klaim sepihak, hanya modal pengakuan sepihak Bang, tanpa data, tanpa dalil Bang. Coba tunjukin ayatnya Yesus mengatakan Tuhan Kristen Bang. Tuh. banyak bejibun ayatnya di dalam Alkitab itu loh. Coba tunjukin satu aja Bang, satu aja. Biar saya lompat dari mana atau minum racun Bang. Satu aja Bang. Ya. Nah, silakan tunjukin ayatnya Yesus mengatakan Tuhan Kristen Bang. Satu aja. Yohanes 13:13 nggak nyambung. Bentar. Cuma tengok di dalam kamar itu. Kita, ya Pedro. Bentar ya. Dengan orang Assalamualaikum. Lagi. Waalaikumsalam. Mbak jawab ND Ebil, buku ND halaman 207 bilang. Gimana? Ya kata Abang tadi Tuhan Kristen Yesus. Sebetulnya gini. Tunjukin ayatnya. Ya. Kalau Tuhan Kristen Yesus, perkataan dari Yesus ya, jangan perkataan dari Paulus. Kalau Islam jelas ya. Yang Anda gini, bentar. Yang Anda inginkan itu sebetulnya apakah kalimat yang Tuhan? Ya gini Bang, Aku contoh Allah, saya gini Bang, dengar dulu Bang. Saya kasih contoh Bang. Siapa Tuhan Islam? Allah. Kata siapa aja kata Allah. Mana ayatnya? Ali Imran 19 sudah jelas di situ. Ali Imran 19. Apa bunyinya di Ali Imran itu? Inna dinan indalil Islam Bang. Agama di sisi Allah adalah Islam Bang. Udah jelas ya. Allah kan Tuhan ya. Islam ya. Agama di sisi Allah adalah Tuhan. Berarti Tuhan Islam Allah Bang. Udah jelas. Agama apa? Agama di sisi Allah adalah Tuhan. Agama yang paling benar di sisi Allah adalah agama Islam Inna Bang. dina. Indalil Islam Bang. Ali Imran 19. Ada Islamnya, ada Allahnya di itu Bang. Jelas Inna Bang. dina indallahu Islam. Indalil Islam. Coba Bang, Abang nggak usah lari kemana dulu, tunjukin ayatnya. Ya, Yesus mengatakan Tuhan Kristen Bang. Baik, gini kan. Kalau di dalam Alkitab itu, kalau misalkan kalimat yang Anda inginkan seperti itu tidak ada. Tetapi kalau tersirat itu bejibun. Ya walaupun gini, intinya itu hanya Kristen aja Bang. Intinya walaupun nggak ada Bang. Karena Yesus pernah nyebut Kristen itu aja Bang, udah. habis berarti. Terus di bawah-bawah itu ada ya. Di bawah kolong-kolong sana tuh. Oh di bawah ini. Iya. Ya walaupun nggak ada ayatnya seperti yang saya minta, tapi Yesus pernah menyebutkan kata Kristen itu aja Bang.
Contohnya gini, yang saya bilang tadi tersirat itu bejibun, tetapi kalau kalimat yang Anda inginkan seperti itu, Ya tunjukin ayatnya itu aja nggak bang. ada. Ayat berapa coba di laptop bang? Kenapa? Ayat berapa bang? Kenapa? Coba di laptop Karena bang. bentar. Kenapa? Karena jangankan dia, ya, itu orang-orang Yahudi itu Udah, aku nggak perlu omong menganggap kosong dia bang. orang Aku perlu gila, ayat bang. bahkan menyamakan. Aku perlu ayat bang. Aku perlu ayat bang. Nggak perlu omong kosong. Silakan saya buka di laptop ayat berapa bang? Ayat berapa bang? Baik, Itu aja bang. baik. Silakan. Baik. Yohanes apa berapa? Di dalam Yohanes 14 ayat 6 misalnya, kata Yesus itu, aku ini jalan, aku ini Nggak kebenaran. nyambung bang. Nggak Nggak nyambung. ada Nggak hubungan dengan seorang- Kristen bang. Nggak Bentar. nyambung. Nggak nyambung. Nggak hubungan dengan Kristen. Nggak nyambung bang. Bilangkan ayat yang tersirat. Saya Udah bilangkan- nggak nyambung. Saya Kristen itu bilang nggak kan punya ayat Tuhan yang bang. tersirat. Hanya modal klaim sepihak bang. Hanya modal ngaku-ngaku doang bang. Kristen itu nggak punya Tuhan bang. Hanya Itu modal kan ngaku-ngaku kata doang Anda. bang. Itu kan kata Anda kan. Tanya Misalnya Bunda gini, Nora tuh. Dalam Tanya Bunda Nora sama dengan saya pendapatnya sama. Hanya modal klaim sepihak. Hanya modal ngaku-ngaku doang. itu kan kata Anda. Nggak Biar. sah-sah aja sih saya nggak. Ebiel. Bang Ebiel. Ya, Kitab Ya, kamu ya. itu tersurat apa ya tersirat gimana sih? gimana? Tofaruk noise Tofaruk. Kitabmu tersurat apa tersirat? Tersirat, ayat-ayat yang tersirat gitu maksudnya gini, yang mendekati gitu, yang mendekati. Yang saya tanya, kitabmu tersurat apa tersirat? Masuknya di dalam itu tersirat ya. Ada ya? Kitabmu isinya tersurat apa tersirat? Besok diajar lagi. Gimana? Kitabmu itu, kitab Biblemu. Thank you Bang Musafir. Kitabmu itu Cair isinya tersurat. dong. Baru aku mulai datang Bang Musafir, cair dong. Cair dong. Syukron Bang Musafir. Barakallahu fikum. Jazakumullah khair. Kitabmu tersurat apa tersirat? Saya kan udah bilang tadi, masih kurang jelas apa? Iya, kurang Saya kan jelas. udah bilang tadi. Tersirat. Oh, jadi bagaimana kita cara membaca tersirat? Kan, maksudnya gini. Orang tadi kan bukan. Orang tadi kan minta. Orang tadi kan kawan tadi kan itu minta data di mana Tidak, apa? tidak, katanya kami itu, kitab kami itu tersirat. Nah, yang saya tanyakan tersurat apa tersirat? Kalau Bang Ebil mengatakan tersirat, bagaimana cara membaca tersirat? Bukan, maksudnya gini, bukan semuanya tersirat. Maksudnya tersirat itu kata-kata misalkan kayak yang diminta data tadi itu, misalkan Yesus mengaku Tuhan, itu nggak ada. Tetapi kalau ayat yang tersirat yang mendekati bahwa dia Tuhan itu banyak. Contohnya saya tunjuk tadi. Makanya di ayat yang ketujuhnya itu dikatakan begini, ayat yang ketujuhnya ya. Sekiranya engkau mengenal aku, katanya kan, engkau tentulah engkau mengenal dia kan. Sekarang ini kamu Dia telah itu siapa? mengenal dia dan telah melihat dia. Itulah yang dimaksud dengan tersirat gitu. Paham ya? Itu tertulis di mana? Itu tertulis di mana? Itu coba buka di Yohanes 14-nya ayat 7. Itulah yang disebut dengan tersirat. Kalau tersurat, Sebentar, itu semua sebentar, tersurat di situ. Sebentar. Nomor 7. Oke. Sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapakku. Sekarang ini kamu mengenal terus? dia dan kamu telah melihat dia. Kata Filipus kepadanya, Nah, Tuhan, itu. bukanlah Bapa itu sebentar. Kepada kami, itu sudah cukup bagi kami. Kata Yesus kepadanya, telah sekian lama aku bersama-sama kamu, Filipus,
Namun engkau tidak mengenal aku, barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Apa yang aku katakan kepadamu tidak aku katakan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang diam di dalam aku, dialah yang melakukan pekerjaannya. Percayalah kepadaku bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku. Aku setidak-tidaknya percayalah karena pekerjaan-pekerjaan itu sendiri. Aku berkata kepadamu sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, nggak boleh, diam dulu. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Bahkan pekerjaan-pekerjaan lebih besar daripada itu, sebab aku pergi kepada Bapa. Dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukan supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak. Jika kamu memintakan, siapa yang dipermuliakan di sini? Yang dipermuliakan di sini siapa? Itu sudah yang jelas dipermuliakan di di sini situ loh. siapa? Yang dipermuliakan di sini siapa? Dipermuliakan Bapa di dalam Anak. Jadi Makanya yang di situ, dipermuliakan makanya anak, dikatakan yang dipermuliakan anak atau Bapa? Oh, bukan. Yang dipermuliakan anak atau mereka Bapa? itu kan satu. Bukan. Oke, saya terima Ebil. Mereka itu satu. Oke, satu apa? Mereka satu apa? Yang dipermuliakan di situ Bapa di dalam Anak. Makanya Berarti engkau yang mengenal yang aku, dipermuliakan ini tentulah siapa? engkau mengenal Bapa. Yang dipermuliakan ini siapa? Dan sekarang ini kamu telah mengenal Dia dan telah melihat Dia. Artinya di sana jangan terlalu panjang ya, Bin. Kalau panjang aku turunkan aja deh. Aku capek orang yang berkhotbah aja. Saya tidak perlu panjang-panjang. Kita ke poinnya. Gak ada gunanya kau mau panjang. Intinya saya tanya, aku dan Bapak ini adalah satu apa mereka? Satu hakikat. Kenapa satu hakikat? Karena Yesus itu datang dan keluar dari Bapa. Mereka itu adalah satu, gitu. Yesus Bunda. itu datang dan keluar dari Bapa. Siapa yang datang dan keluar dari Bapa? Yesus. Mereka itu adalah satu. Tunggu dulu. Yesus keluar dari Bapa atau Bapa yang masuk ke dalam diri Yesus? Seperti ini, maksudnya gini. Saya bilang tadi kan Yesus itu keluar dan datang dari Bapa, ya. Yesus datang itu atau datang dan keluar dari Bapa. Datang kemana? Nah, asalnya dia berasal dari Bapa. Datang ke dalam dia dunia berasal dari ini Bapa. mengambil rupa. Oh, oke. Berarti waktu dia datang dari Bapa sampai ke dunia, apakah masih tetap menjadi Bapa? Tetap dia. Cair dong! Tetap dia apa? Kenapa tadi? Cair dong! Karena Ebil gini. capek. Sebenarnya diskusi sama si Ebil ini capek lah. Tak ngomong apa. Makanya kalau naik itu maka pilih anjing minimal. Apa Ebil? Langka lo. Sukran Dia Bang itu. Sabir. Itu Esti, langka lo. Oh, Gak ada. Ini aja udah dipelihara, ini langka. Kalau ada yang lain, kita naikkan yang lain. Langka lo, langka. Enggak, aku pun kaget. Enggak, aku pun kaget. Sok kalem kali si Baluam Nora ini ngadapin orang laku DGC kayak gini. Kan? Itu Nora pun dari tadi udah mau muntah itu, ditantannya nih. Makanya aku bilang, sok kalem kali ya kan? Lah kau tengok gorengan ini teh. Dari tadi ku dengar dia ngomong aja sudah ngunyah aku. Daripada ku muntahkan lagi ya kan? Makanya aku heran, sok kalem kali si Baluam Nora ini, ya kan? Awak aja nengok si Ebil ini udah lah terserah kau lah lagi. Yang langka lonte. Cuma menjawab, nggak pernah bertanya. Bang Musafir. Karena kalau bertanya nanti kami, karena pada dasarnya selama ini kan kami cuma menjawab, dijawab. Karena kalau bertanya nanti ujung-ujungnya nanti dibilangnya menghujat gitu. Jadi udah kami jawab aja lah. Gitu kan Bang Faruk? Iya jawab lah. Aku dan Bapak adalah satu apa? Iya. Yesus datang ke dalam dunia itu mengambil rupa menjadi seorang hamba yang disebut dengan manusia. Itu nggak bisa Anda sangkal karena ayat tertulis pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Nah, firman dari Allah, keluar dari Allah. Kemudian dikatakan di ayat 14-nya,
Firman itu telah menjadi manusia. Firman Kan itu telah, sesuai dengan sebentar, ayat, jangan panjang, jangan panjang. Firman itu telah menjadi manusia, betul ya? Betul ya? Ya, Nah, di dalam Kejadian 1, ya betul, betul. firman itu pada waktu Tuhan menciptakan langit dan bumi, dia juga mengatakan, jadilah terang. Nah, apakah terang itu jadi? Ya, jelas dong jadi. Nah, terang itu jadi dari mana? Dari perkata firman jadilah terang, maka terang itu jadi. firman, ketika Tuhan berfirman, jadilah terang, terang itu jadi. Ketika Tuhan Ya. berfirman, jadilah manusia, apakah manusia itu jadi? Ya, jelas jadi. Jelas jadi Adam. Jadi sekarang pertanyaan saya, apa bedanya terang dengan si manusia ini? Terang dan Bantu manusia. jawab, Ebi. Aku bantu jawab, mau Manusia nggak? itu Aku bantu adalah jawab. makhluk Gampang yang kali hidup. pertanyaannya. Enggak, aku bantu jawab, mau nggak? Gampang Silakan, kali. silakan. Gampang kali. Silakan. Bedanya adalah Silakan. terang itu adalah terang yang benderang, sementara Yesus adalah yang keluar dari selangkangan. Itu bedanya. Ya, udah Keren, kan? dijawab Hesti. Udah dijawab. Udah dijawab Esti. Udah dijawab Esti. Udah dijawab. Udah dijawab Esti, katanya pula Ikut lagi. Esti aja lah. Memang. Percaya sama Islam dia. Jadi kau Tapi kau- kan udah kau dijawab akui tuh. jawabannya si Esti benar. Kau akui? Sebetulnya benar. Apa yang dikatakan dia benar. Wih, Benar kok. Karena memang pada dasarnya kan, Apa yang pada kukatakan dasarnya benar? itu kan ya benar lah kan memang benar kan kalau seorang manusia itu Memang ada benar. keselangkangan termasuk jadi Itu oke, semuanya, Bunda jadi- Nora, saya, Paro. jadi begini Ebil, jadi begini. ya Jadilah terang, maka terang itu jadi. Nah, terang itu jadi Ya, dari firman betul. Tuhan. Jadilah manusia, Ya. maka manusia itu jadi. Manusia itu Ya. jadi dari firman Tuhan. Nah, sekarang pertanyaannya, Ya. Yesus Ya. yang firman menjadi manusia adalah Tuhan, terang yang menjadi Ya. yang jadi dari firman Tuhan, apakah adalah Tuhan juga? tidak beda. Oh, beda lagi, beda. Apa yang bedakan? beda. Ya, yang membedakan ketika Tuhan berfirman kepada jadilah Berfirman, terang, bukan maka berfirman. terang itu jadi. Firman, bukan firman. Ya, berfirman. Bukan firman ya, firman. Dengar dulu. Gimana sih? Iya, aku Ketika kan dia mau berkata, kan. jadilah terang kan, maka terang itu jadi. Hmm. Katakan bahwa dia akan datang ke dalam dunia untuk menjadi tengoklah hakim mau yang naik, adil kan tidak. Mana tuh ada Apakah- lagi yang mau naik sakit kepala pun deh. Nggak ada. Ya, Nggak ada. Terpaksa lah ya. Udah lah, nggak apa-apa ngobrol aja, ngaul aja kok ngobrol, nggak apa-apa ya Bil. Ngaul Siap. aja, nggak apa-apa. enggak. Seharusnya sih lebih adilnya sini harus dua arah biar jelas apa nih. Oke. Ya, silakan nanya aja kalau enggak. Silakan nanya aja kalau enggak. Coba ini, coba. Stella ini Kristen atau Islam ya Stella? Bang Paras Mois. Bunda. Islam ya? Stella Islam. Rohima Munte. Rohima Munte. Rohima Munte. Noise dia turun. Nah, lanjut nggak ada lagi. Ya Ebil, jadi kita bagaimana? Firman yang menjadi Gimana? terang itu bukan Tuhan, tapi firman yang menjadi manusia itu adalah Tuhan. Iya, Betul? gini logikanya gini. Saya kasih analog apa ya pemahaman biar jelas gini. Kenapa saya bilang beda antara Yesus dengan terang itu? Padahal kan terang itu diciptakan oleh Tuhan Allah juga ya. Dikatakan firman telah menjadi manusia. Karena memang Yesus ini dikatakan seseorang yang berkuasa ya kan. Berkuasa itu
berkuasa di dunia, berkuasa di surga kan. Bahkan dikatakan di dalam Matius 25 ayat 31, seorang anak manusia itu akan datang ke dalam dunia kan, dan dia ini akan berkuasa memasukkan orang ke surga maupun ke neraka. Jadi Oh, di mana bukan tuh, matahari. Dek? Di mana, Dek? Di dalam Matius 25 coba dibaca. Matius 25. Matius 25 nomor 41 itu Tuhanmu masuk neraka. Bukan 31, Iya. bukan 41 ya. 41 31. Oke. Coba dibaca dulu Bunda Nora. Apabila anak 31 manusia terus datang dalam 30. kemuliaannya dan semua malaikat bersama-sama dengan dia, maka ia akan bersemayam di atas tahta kemuliaannya. Lalu semua bangsa Bersemayam. akan Nah, sebentar. Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya, terus. dan ia akan memisahkan mereka seorang daripada seorang, terus. sama seperti gembala memisahkan Nah, domba dari kambing. terus. Dan ia akan menempatkan domba-domba di sebelah Nah. kanannya dan kambing-kambing di sebelah kirinya. Dan raja itu akan bertanya kepada mereka yang di sebelah Nah. kanannya, ini apa nih? Terus sebab ketika aku lapar kamu Hai. memberi aku makan, ketika aku haus kamu memberi aku minum. Bukan itu, jangan loncat, Loh, ini kan loncat dulu Bunda seterusnya. Nora, jangan loncat. Tadi yang Loh, di mana Anda di sini loncat ayatnya tuh. memasukkan neraka dengan surga di mana? Dan coba dan raja itu berkata kepada domba-domba sebelah kanannya, apa kata dia? Dan raja Hai itu kamu, berkata terimalah kepada mereka kerajaan. yang di sebelah kanannya, mari hai kamu yang diberkati oleh Bapakku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Terimalah kerajaan. Yang disediakan Terimalah kerajaan di oleh rumah siapa? Bapakku. Di rumah siapa? Kerajaan yang Di disediakan rumah oleh siapa? Bapakku sebelum dunia dijadikan. Nah, di mana sebelum dunia Kok dijadikan? di rumah? Bukan di Gimana rumah sebelum- di situ loh, bukan ada rumah di situ. Siapa yang bilang di Bukan rumah di situ loh. Terimalah kerajaan Menyediakan yang tempat telah bagi disediakan di bagimu. rumah Bapakku. Kok nggak baca ya? Yesus mengatakan aku akan menyediakan Sudah tempat. jelas loh itu. Aduh, Udah cukup. Udah. Matius Aku akan 25 loh, Matius 25 ya. Matius 2. kau jaringan kau. Maka putus, raja itu akan jaringan- berkata kepada domba yang di sebelah. Kau makanya dengarkan Maka dulu. raja itu Oke, Oke, silakan. saya lagi membaca, kau mau Silakan, potong aja silakan. terus di sini di mana di dalam neraka katanya. Emosi. Tunjukkan kau yang baca, kau tunjukkan dulu. Emosi Nora. Di situ nggak ada cerita neraka di ayat itu loh. Kenapa kau tadi ngomong neraka? Enggak. Iya, Lalu kenapa kau ngomong kemudian neraka? di ayat Kau tuh Jangan menambah emosi, data, kau jangan menambah emosi. ayat aja kau. Jangan emosi. Kurang ajar kau menambah ayat Kemudian- di dalam Bibelmu kemu- sendiri. ke- Mana situ di dalam neraka? Kemudian di ayat 41 yang seperti yang dibilang apa Hesti tadi, itulah neraka. Nah, gitu. Nah, sekarang begini. Nah. Dan ia akan berkata juga kepada mereka yang di sebelah kirinya, "Enyalah dari hadapanku, hai kamu Nah. orang-orang terkutuk." Siapa yang terkutuk? Terus Yesus. Siapa yang terkutuk? Siapa yang Jangan dulu, terkutuk? siapa yang terkutuk? siapa di situ? Di Galatia 3:13 siapa yang terkutuk? Kok lari ke sana lagi? Loh, Kok lari yang ke situ? terkutuk ini siapa loh? Katanya begini. Dan ia akan Konteksnya. berkata juga kepada Enggak, mereka yang di konteksnya. sebelah kirinya. Kau bisa diam nggak? Kau tidak saya turunkan Nah. kau. Enyalah, katanya kan. Enyalah dari hadapanku, hai kamu orang-orang terkutuk. Siapa yang terkutuk? Siapa yang terkutuk? Di konteks ayat itu siapa? Ya, siapa di situ di Loh, konteksnya siapa yang kambing-kambing terkutuk sebelah di sini? kirinya kan? Siapa yang terkutuk? Kambing Iya, yang sebelah kirinya. yang sebelah kirinya adalah orang terkutuk. Pertanyaan saya, siapa yang terkutuk? Nah, siapa yang dimaksud Siapa kambing yang di sebelah kiri situ? terkutuk? Siapa yang terkutuk? Ya orang-orang yang Yang mana? orang-orang yang tidak jaringan percaya kau aja, dia lah, jaringan. itu yang terkutuk. Galatia 3:13, siapa yang terkutuk di situ? Itu beda konteks, Bro. Loh, sebab Beda ada lagi konteksnya di tertulis, situ. sebab ada tertulis terkutuklah yang Beda. digantung di kayu salib. Nah, itu kan salah satu Bukan. terkutuk tuh. Yang digantung di kayu salib itu kan Iya. terkutuk. Siapa yang terkutuk di situ? Kalau kita mau membahas Jing, Galatia turun, ayat Jing. 33. Makasih, Jing. Silakan Randy.
Saya tanya siapa yang dikutuk di Galatia 3:13? Tuh banyak tuh menjawab, Yesus, Yesus. Kenapa kau malu kalau Tuhan kamu juga dikutuk di situ? Di Iya. dalam Kisah Para Rasul 2 nomor 35, Kisah Para Rasul 2 nomor 35, ya, kalian menjadikan orang yang disalibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Jadi orang yang disalibkan, yang mati disalibkan itu juga terkutuk, kalian jadikan Tuhan dan Kristus. Anaknya Bunda Maria tidak mungkin terkutuk. Anaknya Bunda Maria tidak mungkin tersalibkan. Paham ya? Jadi yang dikutuk di kayu salib itu siapa? Ilebis. Tokoh Ilebis. Iblis. Saya udah kena akun. Ya akhirnya itu orang muntah juga teman-teman ya. Muntah saya. Oke Randy, selamat bergabung Randy. Randy, turun dia. Takut dia dimuntahkan Oke, juga. kita naikkan yang lainnya ya. Bagaimana? Takut dia dimuntahkan juga. Ini si Rahab ini kayak mana si Rahab ini? Kan Masa ada dia paling main, iya sama aja sama si Maliki. Jadi serana ketagihan dua lakon, ate kan? Serana ketagihan. Padahal nakingan Bang mana naik Sidas. di mana sehari Bang Masuk. sehari 3 kali neng naik. Jangan dong. Ya jangan tiap hari lah, kayak mana gitu. Kita mau berdiskusi. Yang gak usah dulu lah. Lehman Kapunda, ini kayaknya orang timur nih Lehman nih. Tahu gara-gara Bang Paro, aja aku lagi makan lu Bang Paro nih ha. Juga aku makan-makan dari tadi. Ah, karena dulu konten. Suami pula. Be, masih mending lo masuk angin daripada Oten masuk anjing ha. Makanya otaknya gak ada. Waalaikumsalam. Mending aku masuk angin. Aku nggak berani. Aku nggak berani. Akunku kena. Udah kena aku. Kata Kang Dito aman. Oh, waktu aku jadi mati juga kenanya. Kena apa kau tadi? Kena. Kang Dito bilang aman. Udah aman ini. Udah dijaga. Ya udah sama kita, ya udah gak usah nangis kau. Gak usah nangis kau samanya kita. Aku tadi kena, mau kena pemblokiran lagi. Aku udah samanya kita, gak usah nangis kau. Padahal aman katanya kan. Aman untuk dirinya. Untuk diri kita nggak aman. Jadi selamatkanlah diri masing-masing ya. Aman Siapa dulu. yang mengajarkan itu? Dia Andika? percaya dia. Coba ucapkan dulu siapa yang mengajarkan. Jadi kita itu selamatkan diri masing-masing aja. Siapa yang mengajarkan? Oh, Ustadz Dio di bentar saya hubungin Ustadz Dio, Bang Musafir ya, bentar ya. Oke, Bang Lehman, silakan Bang Lehman. Oh, Bang Leman. Leman. Bang Lehman. Have night. Ya, assalamualaikum Bunda. Oten tela bujang saya lah Oten. Bang Faruk, Muhammad saya izin turun dulu ya. Bang Faruk, semuanya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beda itu Leman dengan Bang Leman. Aduh, dia kayaknya apa deh? Dia kayaknya nggak apa. Nih, satu lagi nih. Jangan sampai kita dimuntahkan sama yang satu lagi nih. Bunda Rahma. Ini asli apa enggak? Siapa? Ini Bunda Rahma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi kenapa rungkat? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa rungkat tadi, Akhi? Katanya kuat. Kok rungkat? Kenapa tadi Dia rungkat? kuat, dia kuat. Lupa Hesti aku. yang kuat. Hesti yang kena. Bang Faruk tidak kena. Oh, ya Allah. Makanya katanya kuat. Kok rungkat juga, Akhi? Bang Faruk tidak Oh, kena. jadi cuma Aku tidak rungkat. kenapa rungkat. Oh. Jujur. Jujur. Baik. Jujurlah padaku.
Kenapa lah mesti kalian Oke, Bang jujur. turun dia? Geri. Saudara muslim kita itu. Salam kenal semuanya. Iya, Islam Kristen Geri. Geri. Iya, hadir. Iya, Islam Kristen. Islamnya. Islam. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bang Giri, ada yang sampaikan Bang Giri? Ya, hanya menyampaikan salam kenal semuanya. Itu aja kok. Salam. Ada lagi Bang? Cukup. Ya, makasih banyak. Nyimak dulu Bang Giri ya di bawah ya. Kita mau naikkan pasien. Pasien-pasien kita ini, pasien-pasien kita kali ini tidak terkontrol emosinya Bang. Karena kemarin junjungannya udah babak belur kebuat. Takutnya nanti abang kena gigit. Ya, kalau kita apologet ini sudah pinter mengelak ketika digigit. Abang takutnya nanti nggak ngerti apa-apa digigit abang kan? Saya mau naikkan pasien dulu Bang Giri ya, biar jangan digigit abang nanti ya sama pasienku ya. Siap. Terima kasih. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Aku itu 2 hari ini digeruduk aku sama apa umatnya Edis. Lompat Faru, nggak terima orang tuh Edis digeruduk aku. Makanya ketika naik mereka emosi langsung gitu loh. Serem. Udah langsung mau nerekam gigit aja orang itu. Takutnya kena klien, maka jangan naik dulu ya. Yang muslim ya. Fitok. Mana dia tadi? Fitok. Oke. Bukan datang tim geruduknya, datang tim geruduknya. Oke, Fitok, selamat datang Fitok. Hujan lebat di Kuala Simpang. Kalau naik debat, oten sering tergoncang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus Bang Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siar Islamnya. Turunkan aja Bang. Ya Bang, siap. Oke, Gunung, selamat bergabung. Gunung. Ya, selamat bergabung. Selamat sore. Ya, Islam Kristen. Kristen saya, Bang. Oke, mau diskusi kita, Dinda? Diskusi sih begini Bang, saya nggak bisa diskusi karena saya ini nggak terlalu belajar Alkitab, nggak terlalu paham. Gitu. Kenapa masih Kristen? Ya. Nggak tahu Bible, kenapa masih Kristen? Ya. Terus, lalu kira-kira dengan apa Bang bisa meyakinkan saya Bang? Gimana? Bagaimana dengan apa Bang bisa meyakinkan saya untuk meninggalkan Kristen? Saya mau tanya apa? Oke. Ya, jangankan saya, Yesus aja meyakinkan Anda untuk meninggalkan iman Kristen. Anda nggak percaya. Apalagi saya. Contoh, ketika Yesus berkata dalam Markus 12:29, dengarlah Shema Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Apakah Anda percaya? Saya nggak tahu, saya nggak paham terlalu. Apakah Anda percaya dengan apa yang dikatakan Yesus? Kalau Yesus berkata, saya percaya karena saya mengimani Yesus. Iya, Yesus berkata begitu dalam Markus 12:29. Tuhan Allah itu, Tuhan itu Esa. Apakah Anda percaya Yesus berkata begitu? Begini saja, Abang Faruk. Nggak percaya. Ya, begini. Abang Jangankan Faruk, saya, Yesus aja Anda bantah. Ini bikin sebuah kajian, bikin sebuah kajian pakai ayat-ayat Alkitab, naikkan sebagai sebuah apa, lalu boleh dikaji baik secara ilmiah atau secara apa, lalu kalau itu bisa dibuktikan benar, saya mualaf. Tapi kalau tidak bisa dibuktikan benar, saya tetap Kristen. Buat kajian ilmiah, buat kajian lalu dinaikkan ke ini, bahwa saya pakai ayat Alkitab ini. Kajian saya ini kurang ilmiah apa, Dinda? Kurang ilmiah begini, apa? Abang. Anda mengaku percaya Yesus,
Ketika perkataan Yesus yang kugunakan untuk meyakinkanmu, kau tolak. Bagaimana pula lagi dengan Quran? Ya, betul Abang Faruk, betul Abang Faruk. Abang bikin kajian lalu diuji. Kalau lewat ujian itu dan semua orang yang menguji itu mengakui, ya sudah saya mualaf. Tapi kalau nggak mengakui, berarti saya tetap Kristen. Abang bikin kajian sama Mbak Nora ini semua pakai ayat-ayat Alkitab. Saya ini nggak tahu Alkitab, saya nggak paham Alkitab. Bikin kajian, lalu diuji kajian itu, dikumpulkan semua ayat Alkitab. Karena abang ini kan semua pakai kajian seperti kan, apa? gitu kan. Maksud Dinda Gunung kajian yang seperti apa maksudnya Dinda? Kajian seperti apa maksudnya? Ya, dari ayat-ayat Alkitab yang menurut Abang Faruk, Mbak Nora itu Yesus mengatakan begini begitu, buat kajian lalu diuji. Supaya kan kalau diuji itu berarti otomatis ada orang yang punya basic yang belajar Alkitab, punya kemampuan itu segala macam kan ada di situ. Kalau bisa melalui, bisa lolos dari situ, saya mualaf. Tapi kalau nggak bisa lolos, abang murtad lah. Masalahnya gini Dinda, masalahnya gini, tidak ada umat Kristen yang pernah baca Alkitab. Pendeta pun nggak ada yang pernah baca Bible dari Kejadian sampai Wahyu sampai selesai, nggak ada. Iya, karena abang baca, abang bikin kajian, angkat itu kajian itu, lalu di mana saya mau bikin kajian gitu loh. Iya, abang bikin kajian dari ayat-ayat saya Alkitab itu. Kalau Anda abang saja, lolos, Anda saya paparkan Bible Anda. Kan di situ pasti ada. Ketika abang memaparkan, pasti ada orang-orang yang punya kompetensi di situ bisa menguji itu. Izin masuk sedikit itu. Ya, silakan. Bisa menguji itu. Nah, begini Bang Bisa Gunung, menguji. Bang Gunung, sebentar. Iya. Ya. Oke, ya kan? Nah, ini kita secara itu noise itu. Ini kita secara logika akal dulu ya, Tok ya. Yang kita keimanan kita kan landasannya kan dari Bible. Keimanan Bang Gunung dari Bible. Keimanan saya kan dari Al-Qur'an. Mbak Nora juga dari Bible. Imannya dari Bible juga. Keimanannya dari Bible juga. Bisa nggak Anda diam dulu ketika saya ngomong? Iya. Oke. Jadi begini, landasan keimanan kita ini kan dari kitab suci kita. Saya dari Al-Quran, Bang Gunung dari Bible. Untuk mengetahui bagaimana Tuhan itu, sifat-sifat Tuhan, dan semua hasil ciptaan Tuhan ini, dari mana? Dari kitab suci kita. Betul ya? Oke, terima. Kita tahu sesembahan kita dari kitab suci kita. Kita mengenal nama Tuhan kita dari kitab suci kita. Bagaimana caranya? Yaitu Allah mengutus hambanya yang itu disebut namanya Rasul atau Nabi. Paham ya? Karena Yesus pun juga menerima firman. Sama seperti baginda Rasulullah menerima firman. Nabi Musa menerima firman. Abraham menerima firman. Semua nabi-nabi menerima firman. Dan menyampaikan kepada pengikutnya. Udah paham ya? Dari situ sudah paham. Nah, firman yang disampaikan Tuhan, itu Faruk Noise. Firman yang disampaikan Tuhan kepada Nabi dan Rasulnya itu ya salah satunya Tuhan memerintahkan kepada manusia. Tolong yang baru masuk di mute lah, noise sekali. Memerintahkan kepada manusia itu hanya menyembah, itu Faruk di mute bisa itu. Manusia itu menyembah hanya kepada satu-satunya Tuhan. Memperkenalkan dirinya. Tuhan tuh harus memperkenalkan dirinya kepada manusia, agar manusia tahu bahwa yang menciptakan langit dan bumi ini adalah Tuhan yang memiliki juga nama. Paham ya? Itu dulu. Berikutnya. Nah, berikutnya, Tuhan itu juga menjelaskan sifat-sifatnya. Salah satunya sifatnya itu dia memiliki sifat kemahaan. Maha menciptakan, maha melihat, maha mendengar, maha mengetahui. Nah, sifat kemahaan ini tidak bisa disandingkan dengan makhluk. Dengan ciptaannya, tidak bisa disamakan. Karena apa? Karena makhluk itu tidak memiliki sifat yang namanya kemahaan. Sifat Tuhan itu adalah kekal. Maha melihat, maha mendengar. Apakah manusia bisa maha melihat? Tidak. Manusia hanya bisa melihat. Makanya manusia mempunyai indra mata. Barakallah. Masya Allah. Sapir, Masya Allah. Wih. Masya Allah. Barakallah fiik. Semoga berkah hartanya Bang Musafir. Masya Allah, Bang Musafir. Minta paus Bang Musafir. Barakallah.
Barakallah. Jazakallah khairan, katsiran. Bang Musafir, sehat selalu, berkah selalu. Amin ya Allah. Lanjut. Thank you. Nah, jadi ya kita mengetahui semua itu kan dari kitab suci kita. Nah, Bang Gunung tadi barusan mengatakan saya kurang membaca Bible. Tapi yakinkan saya, bagaimana caranya saya masuk Islam? Nah, tadi Ito Faruk sudah mengasih tahu kan. Yesus mengatakan, "Hai Bani Israel, dengarkanlah. Hukum yang terutama itu Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa." Apakah Ito Gunung menerimanya? Pasti Ito Gunung tidak akan menerima. Karena apa? Yang kalian terima Tuhan itu menjadi manusia. Sementara sebelum pun juga Yesus ada, Nabi Musa, Abraham, Lut, bahkan manusia pertama Adam tidak pernah mengatakan meyakini Tuhan itu bisa menjadi manusia. Karena apa? Karena yang saya katakan tadi, Tuhan itu memiliki sifat yang kekal, yang tidak mungkin bisa disandingkan, disamakan dengan manusia, dengan makhluk. Karena Tuhanlah yang menciptakan makhluk. Ya, sabar dulu, Bang. Tunggu dulu. Saya kalau ngomong tolonglah, Bang. Abang kan yang bilang katanya tolong yakinkan saya. Saya hanya cuma ingin penjabaran. Terus berikutnya, makanya dengarkan baik-baik. Saya Ito Faruk Hesti, kami juga keimanan kami dulu Kristen. Dilahirkan dari rahim seorang ibu yang beragama Kristen. Begitu kan? Kita setiap tanggal 25 Desember merayakan yang namanya kelahiran Yesus. Yang kita tahu sebenarnya kelahiran Yesus ini belum jelas adanya yang diceritakan di dalam kitab Bible. Contoh satu, Matius mengatakan orang Majus pada waktu itu ya mendapati Yesus itu sudah ada di dalam rumah dengan ibunya. Coba disebut sebuah rumah penginapan. Nah, di dalam Lukas orang-orang para gembala itu mendapatkan Yesus terbaring di dalam palungan. Ini nggak jelas sebenarnya. Di dalam palungan apa di dalam rumah? Kalau di dalam palungan kalian mengatakan lahirnya di kandang domba. Sementara di dalam Matius sudah mendapati di dalam rumah. Nah, ujung-ujungnya kalian mengatakan begini. Oh iya, pertama dia dilahirkan di dalam kandang domba. Akhirnya dipindahkan lagi ke dalam rumah. Kan ujungnya seperti itu. Itulah yang namanya dikatakan asumsi. Karena apa? Tidak ada pernyataan yang sebenarnya Yesus sebenarnya lahirnya di mana sih? Itu satu poin. Yang kedua, tanggal 25 diambil dari mana? Dari mana? Bunda Maria apakah pernah mengatakan tanggal 25 Desember dia melahirkan Yesus? Tapi tiba-tiba kenapa dirayakan hari kelahiran? Bang Gunung harus ingat, orang Advent ataupun saksi Jehovah itu tidak merayakan kelahiran Yesus. Tidak merayakan. Kenapa mereka tidak merayakan Natal? Karena mereka tidak mengakui bahwa Yesus lahir tanggal 25. Data tidak ada. Kalau yang mau ditanyakan ya datanya lah sama Bapak Pendeta. Nah ujungnya begini. Keimanan Kristen ini hanya mengikuti. Ya tanggal 25, tanggal 25. Hari Sabat, hari Sabtu. Kenapa hari Minggu kalian gereja? Perpuluhan itu untuk suku Lewi. Kenapa gereja menetapkan perpuluhan? Nah ini semua dari mana? Begitu Bang Gunung. Saya tidak perlu mengajak Anda masuk Islam. Karena apa? Hidayah itu mutlak hanya milik Allah, diberikan kepada hamba-hamba yang dipilihnya. Makanya orang yang mualaf itu adalah orang yang sangat spesial. Kayak begini, dulu kita ini bersikeras bahwa tetap Yesus Tuhan Juru Selamat. Tetapi ketika Allah memberikan kebenaran, kita mau menerima kebenaran, menjemput hidayah, ya sekarang jadi begini. Bahwa kami mengikuti ajaran-ajaran dari Yesus. Ingat, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Saya mengakui bahwa Allah saya itu Tuhan yang Esa. Yesus mengatakan, Bapa yang mengutus aku, suaranya tidak bisa kau dengar, rupanya tidak bisa kau lihat. Dan di dalam kitabnya Musa, Keluaran 33 nomor 20, tidak ada orang yang bisa hidup melihat wajahku. Itu kata Tuhan kepada Musa. Nah, sekarang orang Kristen berharap Tuhan itu bisa dilihat. Ketika Tuhan itu sudah bisa menjadi manusia, Tuhan itu harus dimatikan supaya ia menjadi Tuhan. Manusia itu harus dimatikan. Roma 14 nomor 9. Sebab itu Kristus harus mati dan bangkit supaya menjadi Tuhan.
Di dalam Kisah Para Rasul 2 nomor 35 apa dikatakan juga? Kristus itu manusia yang kamu salibkan itu, ya, sudah kamu jadikan Tuhan dan Kristus. Jadi manusia ini harus mati dan bangkit baru dia bisa jadi Tuhan. Musa tidak meyakini Tuhan bisa mati. Islam tidak meyakini Tuhan bisa mati. Yahudi tidak pernah mengatakan Tuhan bisa menjadi manusia. Islam tidak pernah mengatakan Tuhan bisa menjadi manusia. Kenapa Kristen selalu ngotot Tuhan itu harus menjadi manusia? Itu saja yang dipikirkan. Dari satu saja Yesus dilahirkan tanggal 25, dari mana datanya? Tunjukkan sama saya. Umur 12 sampai 29 tahun, kemana saja dia? Nggak dijelaskan. Silakan, Bang Gunung. Ya, Mbak Nora, begini Mbak Nora, saya sudah sampaikan tadi awal ketika saya naik. Saya ini kan tidak belajar Alkitab. Saya tidak banyak firman Tuhan yang saya tidak pahami. Makanya saya bilang sama Mbak Nora, sama Bang Faruk, buat kajian, kumpulkan semua ayat-ayat itu, bikin satu buku atau apa sih, naikkan ke contoh nih, kasih ke Menteri Agama diuji materialnya. Kalau itu pastikan dipanggil, ada pendeta juga yang datang menguji material. Kalau itu lolos dan kita pakai, saya mualaf. Makanya itu tadi saya bilang saya nggak belajar kitab. Saya sudah mendengarkan apa yang Mbak Nora ceramahin tadi, dirangkumkan dalam sebuah buku bahwa dipatahkan nih dari Injil ini, rampungkan, naikkan, diuji kekuatannya. Kalau pastikan di situ diuji, ada pendeta yang datang, semua bisa diuji. Kalau itu bisa dipatahkan, kan pasti otomatis itu tidak bisa kami pakai sebagai pembelajaran. Tapi kalau bisa diuji dan itu benar, otomatis kami pakai, saya malah. Oke, mungkin itu aja. Terima kasih ya. Ngerti kok itu? Ngerti kok maksud dia apa? Dia ngomong apa ngerti kok itu? Itulah gabunya hotel ini. Bahkan dia nggak berikan kita kesempatan gitu loh, bertanya gitu loh. Aku ngerti Bang Faruk. Kita ngerti atau nggak kita apa dibilang dia? Main pigi-pigi aja dia, cobalah. Aku ngerti yang dibilang dia.